Saat lengan Ciu terlepas dari bahunya, jeritan memilukan langsung terdengar. Tubuhnya jatuh dengan cepat, menghantam puncak gunung dengan keras. Kejatuhan ini menyebabkan dia menyemburkan seteguk darah lagi, auranya menurun dengan cepat. Berkibar saat dia turun, niat dingin muncul di mata Luo yang cantik. Menekan ujung pedangnya ke tenggorokan Ciu, aura pedang yang dingin menusuk tulang terpancar darinya, yang menyebabkan wajah Ciu langsung berubah pucat pasi, tidak berani bergerak sedikit pun. Tak jauh dari situ, saat melihat tontonan ini, Mu Chen tersenyum tipis. Dengan mengepalkan tangannya, dia menarik Mao Jiang ke arahnya, sebelum melemparkannya ke samping Ciu. Dua orang jahat dari Bounty Board yang sebelumnya memamerkan kehadiran mereka yang mengagumkan kini berubah menjadi sangat menyedihkan, dan kehadiran yang mengagumkan itu tak lagi ada. Akhir cerita ini tampaknya telah melampaui ekspektasi kalian berdua, benar, kata Mu Chen sambil tersenyum tipis sambil melihat ke arah dua lelaki itu, keduanya menunjukkan wajah pucat pasi sambil tampak sangat sedih dan tertekan. Dengan kedua lengannya yang terpotong, Ciu kini menatap tajam ke arah Mu Chen. Di sebelahnya, Mao Jiang menggertakkan giginya sambil menggeram, "Kalian berdua, jangan sombong. Kali ini, tidak seorang pun dari kalian akan bisa lolos." Mendengar ancamannya, Mu Chen terus tersenyum, sebelum bertanya, "Tolong ceritakan padaku tentang rencana kalian berdua." "Dalam mimpimu." Ciu balas mencibir. Dengan jentikan jarinya, seberkas energi spiritual melesat keluar dari Mu Chen. Ketika energi itu menghantam dada Ciu dengan keras, Ciu terlempar ratusan meter ke belakang. Tanpa menghiraukan nasib Ciu, Mu Chen berbalik dan menatap Mao Jiang dan berkata, "Jika kau ingin menjadi seperti dia, aku akan mengabulkannya." Melihat pemuda tampan itu, yang matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian yang dingin, getaran menggigil di hati Mao Jiang. Tindakan pemuda itu bahkan membuatnya merasa takut dan khawatir. Bagaimana mungkin hal seperti itu dilakukan oleh seorang siswa dari Menara Gading seperti Akademi Spiritual Surga Utara? Kalian tidak punya harapan. Mo Longxi bukanlah seseorang yang bisa kalian lawan. Sambil menggertakkan giginya, Mao Jiang menggeram, "Lepaskan kami sekarang, dan kalian masih bisa meninggalkan tempat ini." Begitu kalian jatuh ke tangan Mo Longxi, tidak seorang pun dari kalian akan hidup untuk menceritakan kisahnya. "Apa yang sedang dia rencanakan?" tanya Mu Chen saat dahinya mulai sedikit berkerut. "Benarkah?" "Hehe. Dia, tentu saja, ingin memakan kalian semua. Dengan cara ini, Akademi Spiritual Surga Utara akan menerima pukulan yang sangat berat. Pada saat itu, statusnya di Istana Naga Iblis akan meningkat sebagai hasilnya," jawab Mao Jiang sambil mencibir. "Bisakah dia mencerna kita?" Ketiga jenderal besar balai hukuman semuanya telah mengambil tindakan kali ini. Apakah nafsu makan Mo Longxi sebesar itu? Mu Chen berbicara sambil mencibir. Lin Zheng dan dua lainnya semuanya berada di tahap penyelesaian surgawi tahap tengah, dan tidak lebih lemah dari Shen Changsheng. Meskipun Mo Longxi dan barisannya kuat, ini tidak berarti mereka dapat melahap mereka. Lebih jauh lagi, begitu mereka berhasil menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong, kekuatan mereka akan dapat segera menekan musuh-musuh mereka. "Kalian terlalu meremehkan Mo Longxi," jawab Mao Jiang dengan nada mengejek. "Sejauh ini, dia seharusnya sudah menemukan Lin Zheng. Jika tebakanku benar, Lin Zheng sudah dikalahkan. Sedangkan untuk dua jenderal besar lainnya, Gu Tianyan dan You Aurangshan, mereka akan ditahan oleh Mu Gu dan Gui Xiong. Setelah tangannya terbebas, Mo Longxi tentu akan menghadapi mereka juga. Pada saat itu, apalagi yang bisa dilakukan orang lain?" Mata Mu Chen sedikit menyipit saat mendengar kata-kata Mao Jiang. Tidak disangka, Mo Longxi begitu kuat. Dia bahkan bisa menghadapi Lin Zheng. Jangan berasumsi bahwa kekuatanmu akan meningkat pesat setelah kau menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Keduanya telah diracuni oleh racun naga iblis milik Mo Longxi. Sampai sekarang, mereka tidak berdaya. Bahkan jika kau menyelamatkan mereka, mereka akan tetap tidak berguna. Mao Jiang terus menghujani Mu Chen dengan kata-kata makian, sementara wajahnya dipenuhi dengan senyum mengejek. Orang-orang itu masih ingin bertarung dengan Mo Longxi? Mereka benar-benar ingin mati. Kilatan dingin melintas di mata Mu Chen. Mo Longxi benar-benar pantas menyandang gelar sebagai orang yang sangat kejam yang menduduki peringkat kedua di Bounty Board. Dia benar-benar tangguh. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Luoli dengan suara lembut dan dia berjalan menuju Mu Chen. Situasi saat ini memang cukup meyakinkan bagi mereka.
Musuh-musuh mereka telah memecah belah mereka dan berusaha mengalahkan mereka satu persatu. Pada saat itu, begitu Lin Zeng dan dua jenderal besar lainnya berhasil dihabisi, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi musuh-musuh mereka lagi. Mata Mu Chen berbinar saat dia merenungkannya. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Mao Jiang dan bertanya, "Kamu seharusnya tahu lokasi Shen Changsheng dan Li Xuantong, kan? Kau masih berusaha menyelamatkan mereka? Mereka diracuni. Tidak ada gunanya bahkan jika kau menyelamatkan mereka," jawab Mao Jiang sambil mencibir. "Tidak perlu bagimu untuk peduli tentang itu. Kau hanya perlu memimpin jalan," jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Karena musuh mereka ingin berurusan dengan mereka satu persatu, dia juga bisa mengandalkan waktu ini untuk menemukan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Pada saat itu, dia bisa memikirkan cara untuk menghilangkan racun di tubuh mereka, yang memungkinkan kekuatan mereka meningkat drastis. Dengan itu, melakukan intersepsi berputar-putar dan membunuh musuh-musuh mereka, mereka mungkin bisa membalikkan seluruh situasi ini. Tentu saja, dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong, serta memulihkan kekuatan tempur mereka sebelum mereka semua tertangkap. Aku akan mencari Ciu dan menanyakan jalan kepadanya. Jika aku tahu bahwa rutemu salah, jangan salahkan aku karena mengulitimu hidup-hidup sebelum melemparkanmu ke sini. Mu Chen menambahkan sambil tersenyum tipis ke arah Mao Jiang. Hanya saja, senyum itu tampak sangat dingin dan apatis. Melihat senyum di wajah Mu Chen, Mao Jiang mulai gemetar saat hawa dingin menyebar di sekujur tubuhnya. Kekejaman dan kekejaman Mu Chen tidak diragukan lagi. Pemuda di depannya ini lebih kejam dan ganas daripada mereka. Tunjukkan jalannya padaku, dan kau akan menyelamatkan hidupku. Mao Jiang juga orang yang tegas. Pada saat ini, dia jelas tidak punya banyak pilihan lagi. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menjawab permintaan Mu Chen. Itu akan bergantung pada kinerja Anda. Mu Chen tidak mengungkapkan pendapatnya, sebelum melesat keluar dan mengambil kembali Ciu. Dari kejauhan, sepertinya percakapan mereka berlangsung cukup lama. Akhirnya, ia mengambil kembali Ciu yang sudah tidak sadarkan diri. "Ayo pergi." Mu Chen menatap ke arah Luoli, yang menganggukkan kepalanya. Mu Chen mengangkat Mao Jiang yang terluka parah, lalu bergegas menuju pusat kabut spiritual yang pekat, menyapu ke arah yang telah disediakan Mao Jiang. Akan tetapi, saat Mu Chen dan kelompoknya baru saja melesat ke kedalaman, di pangkat lain di kedalaman wilayah barat yang terpencil, di atas sebuah batu raksasa yang tampak seperti bukit kecil, sesosok tubuh yang duduk di atasnya mulai mengernyitkan dahinya samar-samar. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Mu Chen dan kelompoknya, ia bergumam, arah itu seharusnya ke tempat Ciu dan Mao Jiang pergi, kan? Dari kelihatannya, mereka benar-benar telah ditangkap, dan sedang menuju ke kedalaman dalam upaya untuk menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Orang ini memiliki penampilan yang normal. Namun, matanya tampak sangat gelap dan dingin, mirip dengan ular berbisa. Dialah satu-satunya master spiritual arai peringkat 5 di dalam Bounty Board, Wu Jia. Saat matanya berkedip samar, dia melihat ke arah depannya. Di wilayah di depannya ada spiritual arai raksasa yang saat ini berputar. Di dalam spiritual arai ada 3 sosok yang terperangkap di dalamnya. Jika diperhatikan dengan seksama, orang akan dapat mengenali Hiao, Su Xuan, dan Su Huang dengan tepat. Ketiganya tidak terpisah terlalu jauh satu sama lain. Jadi, mereka bertemu di jalan, sebelum bertemu Jia, yang datang untuk menangani mereka. Namun, menghadapi Master Arai Spiritual tingkat 5 yang telah lama bersiap melawan mereka, bahkan dengan mereka bertiga bekerja sama, mereka masih tidak dapat memperoleh sedikit pun keunggulan. Sebaliknya, mereka terjebak oleh arai spiritual musuh mereka, dan tidak dapat menghancurkannya. Untungnya, dengan mengandalkan kolaborasi mereka, mereka hampir tidak mampu melindungi nyawa mereka. Saat Wu Jia menatap ketiga orang di dalam spiritual arai, dahinya mulai sedikit berkerut, sebelum tiba-tiba berdiri. Dibandingkan dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong, ketiga siswa ini tidak berarti apa-apa. Lebih jauh, dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak sedang dihalangi, dan sampai sekarang, dia tidak dapat membiarkan orang-orang dari sisi itu mendekati Shen Changsheng dan Li Xuantong. Aku akan membiarkan kalian pergi dulu. Menatap Hiao dan dua orang lainnya, Wu Jia mencibir. Pada saat berikutnya, dengan gerakan tubuhnya, dia menghilang ke dalam kabut spiritual. Dengan hilangnya kendali Wu Jia,
spiritual arai yang telah menjebak Hiao dan dua orang lainnya mulai memperlambat putarannya. Hal ini membuat Hiao dan dua orang lainnya bisa bernapas lega. Sebelum buru-buru menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menghancurkan spiritual arai. Di tengah kabut spiritual yang pekat, Mu Chen dan Luoli melesat cepat. Energi spiritual tersapu keluar darinya, menyebabkan kabut spiritual tidak dapat mendekatinya. Mereka sudah melaju dengan kecepatan penuh, karena mereka berdua tahu bahwa mereka sedang berpacu dengan waktu. Begitu Molongzi berhasil menghadapi Lin Zheng dan dua lainnya, mereka mungkin benar-benar kalah. Mao Jiang yang digendong Mu Chen, terus memimpin jalan, sementara kedalaman matanya berbinar diam-diam. Sosok mereka melesat dengan cepat. Namun, saat mereka hendak menyerbu ke hamparan kabut spiritual lainnya, mata Mu Chen menyipit dengan marah. Dengan sekali tarikan, dia memegang pinggang ramping Luoli sebelum mundur dengan cepat. Kabut spiritual di depan mereka hancur berkeping-keping, saat aliran energi spiritual raksasa yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar. Seperti seekor naga yang marah, mereka bergemuruh dengan dahsyat ke arah Mu Chen dan Luoli. Mata indah Luoli sedikit dingin, saat tangannya yang seperti batu giok menggenggam pedang panjangnya erat-erat. Detik berikutnya, aura pedang yang tak terbatas melesat keluar, menebas garis-garis energi spiritual yang datang. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa Ciu dan Mao Jiang benar-benar akan jatuh ke tangan dua orang murid. Terdengar suara aneh dari dalam kabut spiritual. Saat kabut spiritual berfluktuasi, sebuah sosok muncul dari dalam. Sosok itu adalah Wu Jia. Di belakang Wu Jia ada spiritual arai raksasa yang saat ini berputar perlahan, siap melancarkan serangan kapan saja. Itu Jia, peringkat 5 di papan hadiah. Melihat orang yang muncul, Mu Chen berbicara sambil sedikit mengernyitkan dahinya. Kalian berdua, berhentilah di sini dulu. Jangan terus maju. Aku akan menghentikan kalian berdua, kata Wu Jia sambil tersenyum tipis ke arah Mu Chen dan Luoli. Menatap Wu Jia dengan dingin, niat membunuh meledak di mata Mu Chen. Namun, tepat saat dia berencana untuk bertindak, Luoli melangkah maju dengan anggun. Sambil tersenyum lembut ke arah Mu Chen, dia berkata, biarkan aku menghentikannya. Pergi dan selamatkan keduanya terlebih dahulu. Melihat ini, Mu Chen langsung terkejut sejenak, sambil sedikit ragu-ragu. Percayalah padaku, oke, kata Luoli dengan nada kesal. Mu Chen selalu ingin berdiri di depan dan melindunginya. Namun, bukankah dia benar-benar meremehkan calon ratu klan Dewa Luo ini? Mendengar nada bicaranya, Mu Chen tersenyum tak berdaya, lalu menganggukkan kepalanya pelan sambil menjawab, hati-hati ya. Dia tidak terlalu khawatir tentangnya, karena kartu tersembunyi Luoli adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Satu-satunya alasan mengapa Mu Chen ragu-ragu adalah karena dia jarang sekali benar-benar bertarung dengan orang lain. Mu Chen tidak percaya bahwa Luo Tianshen akan membiarkan Luoli meninggalkan klan Dewa Luo dan datang ke Akademi Spiritual Surga Utara tanpa sedikit pun kartu truf. Saat suaranya terdengar, dia tidak membuang waktu lagi. Dengan gerakan tubuhnya, dia melesat maju ke dalam kabut spiritual. Kemana kamu pergi? Begitu melihatnya, tatapan Wu Jia langsung berubah dingin. Saat arai spiritual di belakangnya berputar, aliran air mengalir deras, menyapu ke arah Mu Chen. Aliran aura pedang juga telah menyapu, bertabrakan dengan aliran energi spiritual yang menuju ke arah Mu Chen. Pada saat berikutnya, aura pedang muncul, bergemuruh ke arah Wu Jia dan menyelimutinya. Memanfaatkan situasi ini, sosok Mu Chen telah melesat ke dalam kabut spiritual, menghilang dalam sekejap mata. Untuk saat ini, ia harus menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong sebelum Molongzi berhasil menangani Lin Zheng dan yang lainnya. Jika tidak, situasi mereka akan menjadi sangat tidak menguntungkan. Sosok Mu Chen melesat menembus kabut spiritual. Dia bisa merasakan energi spiritual yang kuat terpancar dari kejauhan di belakangnya. Jelas, Luoli sudah benar-benar mulai berselisih dengan Wu Jia. Sambil menarik kembali pandangannya, Mu Chen menatap dingin ke arah Mao Jiang, yang ditawannya. Sambil mencibir, dia berkata, sepertinya kau tidak memberitahuku beberapa hal, ya. Ekspresi wajah Mao Jiang sedikit berubah saat dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Bagaimana Wu Jia tahu ke arah mana kita berada? Tanya Mu Chen dengan nada dingin. Apakah kamu yang memberitahunya? Mendengar pertanyaan Mu Chen, Mao Jiang buru-buru menjawab, ada arai spiritual yang diatur oleh Wu Jia di dalam kabut spiritual di kedalaman wilayah Desolate Barat.
Oleh karena itu, dia mampu merasakan semua fluktuasi di dalamnya. Mu Chen menatap tajam ke arah Mao Jiang, sebelum menembakkan sinar energi spiritual dari jarinya. Menembak ke dalam kabut spiritual, dia menyebarkan inderanya. Memang, Mu Chen mampu merasakan beberapa fluktuasi yang sangat samar dan aneh yang terpancar dari dalam. Itu adalah benang sensorik dari arai spiritual tersebut. Wu Jia ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Kilatan samar muncul di mata Mu Chen. Detik berikutnya, dengan lambaian lengan bajunya, puluhan segel spiritual mengembun, sebelum menghilang di sekujur tubuhnya. Benang-benang bercahaya terjalin di sekujur tubuhnya, tampaknya membentuk arai spiritual berukuran kecil, menyelimuti dirinya di dalam. Arai spiritual ini tidak besar. Namun, ia memiliki kemampuan untuk mengisolasi kemampuan sensorik seseorang. Mu Chen tidak ingin setiap gerakan dan tindakan yang dilakukannya dikumpulkan di tangan Wu Jia. Setelah mengatur susunannya, Mu Chen mengalihkan tatapan apatisnya ke arah Mao Jiang, sebelum berkata dengan suara acuh tak acuh, teruslah memimpin jalan. Rasa ngeri menjalar ke hati Mao Jiang akibat tatapan mata Mu Chen, yang membuatnya segera meneruskan perjalanannya. Dalam perjalanan selanjutnya, Mu Chen tidak menerima halangan apapun lagi. Setelah merusak alat persepsi Wu Jia, orang itu seharusnya tidak dapat merasakan posisinya lagi. Hal ini berlangsung selama puluhan menit, sebelum kecepatan Mu Chen perlahan berkurang. Sebuah gua gunung raksasa muncul di depannya. Di ujung gua gunung itu terdapat sebuah lembah dalam yang dipenuhi kabut spiritual. Shen Changsheng dan Li Xuantong seharusnya berada di dalam lembah yang dalam itu. Namun, kabut spiritual yang ada di sana terlalu pekat, sehingga sangat sulit untuk mencari mereka, kata Mao Jiang sambil menunjuk ke arah lembah yang dalam itu. Mu Chen menganggukkan kepalanya pelan. Sambil menjentikkan jarinya, seberkas energi spiritual melesat keluar, sebelum dengan keras menghantam Mao Jiang hingga tak sadarkan diri. Sambil mengangkatnya, Mu Chen terus melesat maju, menyerbu ke dalam lembah yang dalam. Saat memasuki lembah yang dalam, penglihatan Mu Chen semakin terhalang. Setelah merenung cukup lama, Mu Chen melesat ke udara saat energi spiritual meletus dari tubuhnya. Energi spiritual yang terbakar dengan api hitam membubung ke langit seperti sinyal asap, menyebabkan sebagian besar kabut spiritual di sekitarnya menghilang. Medan di dalam lembah yang dalam itu rumit. Ditambah dengan penghalang kabut spiritual, terlalu sulit untuk mencari dua orang yang tersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, Mu Chen memilih untuk langsung melepaskan energi spiritualnya. Fluktuasi energi spiritualnya seharusnya sangat familiar bagi Shen Changsheng dan Li Xuantong. Jika keduanya merasakannya, mereka pasti akan memberikan sinyal sebagai tanggapan. Tindakan Mu Chen ini telah mencapai hasil yang cukup baik. Saat fluktuasi energi spiritualnya terpancar keluar, dalam rentang waktu kurang dari 1 menit, seberkas energi spiritual meletus dari suatu tempat di dalam lembah yang dalam. Fluktuasi energi spiritual ini agak familiar, itu sebenarnya milik Shen Changsheng. Kebahagiaan kecil muncul di hati Mu Chen, sebelum menembak langsung ke sumber fluktuasi. Setelah belasan napas, kecepatannya melambat saat tatapannya sedikit terpusat ke arah depannya. Di dalam tebing yang terlihat olehnya ada sebuah gua gunung. Di luar gua gunung itu ada sosok yang berdiri tegak dan tinggi. Shen Changsheng. Begitu melihat sosok yang dikenalnya itu, Mu Chen langsung menghela napas lega, seolah beban berat telah terangkat darinya. Saat dia mendekat dan melihat penampilan Shen Changsheng, dia tidak dapat menahan rasa terkejut dan heran. Pada saat ini, bercak-bercak hitam menutupi kulit Shen Changsheng. Bercak-bercak hitam ini tampak menggeliat, sementara aura jahat dan beracun terpancar darinya, menyebabkan Shen Changsheng tampak sangat pucat dan kuyu. Namun, meskipun kondisinya sangat menyedihkan dan buruk, senyum masih ada di wajah Shen Changsheng dan aura menghinanya tidak berkurang sedikit pun. Hei! Tidak pernah menyangka kau akan menjadi orang pertama yang tiba di sini. Kau benar-benar mengejutkanku. Melihat Mu Chen, Shen Changsheng tidak bisa menahan senyum saat dia berbicara. Mendarat di pintu masuk gua, Mu Chen dengan santai melemparkan Ciu dan Mao Jiang yang sedang dipegangnya ke tanah. Itu Ciu dan Mao Jiang. Kau benar-benar pernah berhadapan dengan mereka. Melihat kedua orang itu, Shen Changsheng merasa sedikit terkejut. Meskipun Ciu dan Mao Jiang berada di peringkat ke-7 dan ke-8, mereka, bagaimanapun juga, berada di tahap awal tahap penyelesaian surgawi, dan dapat dianggap tangguh. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan jatuh ke tangan Mu Chen.
Kakak senior Lin Zheng dan yang lainnya juga bergegas ke sini. Namun, situasi saat ini tampaknya tidak terlalu baik. Mu Chen menatap Shen Changsheng dan bertanya, bagaimana kabar kalian berdua? Sepertinya situasinya tidak terlalu baik, jawab Shen Changsheng sambil mengangkat bahu tanpa daya, sebelum berjalan masuk ke dalam gua. Saat Mu Chen masuk, dia melihat Li Xuantong, yang kondisinya lebih buruk daripada Shen Changsheng. Bercak-bercak hitam yang pertama lebih tebal daripada yang terakhir, sementara seluruh tubuhnya dipenuhi oleh fluktuasi yang jahat dan beracun itu. Saat Li Xuantong mengangkat matanya, Mu Chen juga bisa melihat bercak hitam di wajahnya. Hal ini membuat wajah tampannya tampak agak aneh. Melihat Mu Chen, dia memperlihatkan senyum pahit di sudut mulutnya. Jelas, dia juga tidak menyangka bahwa orang pertama yang menemukan mereka sebenarnya adalah yang terakhir. Ada apa ini? Mu Chen agak tidak mengerti situasi ini. Dengan kekuatan Shen Changsheng dan Li Xuantong, bahkan jika ada lebih banyak musuh, mereka seharusnya tidak berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Mo Longxi sudah lama mempersiapkan diri untuk kita. Kekuatannya sudah mencapai tahap akhir penyempurnaan surgawi. Dia selalu menyembunyikan ini dalam pertukaran kita sebelumnya. Hanya pada akhirnya, ketika kita dikepung oleh mereka, orang itu memperlihatkan kekuatannya. Lebih jauh lagi, dia telah mengeluarkan racun naga iblis dari istana naga iblis. Itu adalah racun yang sangat beracun yang disempurnakan oleh seorang penguasa, dan sangat kuat. Kami tidak takut diracuni, tetapi kekuatan kami masih belum bisa dipulihkan, jawab Li Xuantong dengan nada datar. Tahap akhir penyelesaian surgawi. Mata Mu Chen menyipit. Mo Longxi ini benar-benar telah mencapai level itu. Itu artinya bahkan kakak senior Lin Zheng mungkin tidak dapat menandinginya secara langsung. Yang terpenting sekarang adalah menyingkirkan racun naga iblis ini. Jika Mo Longxi benar-benar naik ke tahap akhir Heavenly Completion, aku khawatir kakak senior Lin Zheng dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Kita harus membantu mereka secepat mungkin, gumam Mu Chen pada dirinya sendiri. Duduk di lantai, Shen Changsheng berkata dengan nada tak berdaya, racun naga iblis ini hanya bisa dihilangkan dengan paksa oleh seorang ahli tahap penguasa. Kita tidak punya cara lain. Mu Chen sedikit mengernyit, ahli tahap penguasa. Jika mereka bisa menemukan ahli tahap penguasa, kemana Mo Longxi akan berani pergi? Dia pasti bertaruh bahwa Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan mengirim ahli tahap penguasa untuk menghadapinya. Oleh karena itu, dia berani bersikap sembrono dan agresif itu. Biar aku coba. Energi spiritualku agak istimewa. Mari kita lihat apakah itu akan berpengaruh, gumam Mu Chen. Setelah berbicara, energi spiritualnya mulai menyatu dengan 9 nether flame. Api ini seharusnya memiliki efek yang membatasi terhadap racun jahat seperti racun naga iblis. Mendengar perkataannya, Shen Changsheng dan Li Xuantong menganggukkan kepala. Sampai saat ini, dalam situasi yang sangat putus asa, mereka hanya bisa mencoba apapun yang disajikan kepada mereka. Mu Chen tiba di hadapan Shen Changsheng. Dengan kepalan tangannya, energi spiritual yang terbakar dengan api hitam muncul dari tinjunya, memancarkan gelombang panas bersuhu tinggi saat muncul. Menempatkan telapak tangannya di atas ubun-ubun Shen Changsheng, energi spiritual Mu Chen mengalir deras ke dalam tubuh Shen Changsheng. Mu Chen tidak melakukan perlawanan sedikit pun, membiarkan energi spiritual Mu Chen memasuki tubuhnya. Saat energi spiritual Mu Chen memasuki tubuh Shen Changsheng, dia bisa merasakan keadaan kacau di dalam tubuh Shen Changsheng. Racun naga iblis itu seperti beberapa naga yang berkeliaran di dalam tubuhnya. Saat untaian racun itu bergerak, energi spiritual di sepanjang jalurnya terkikis dan bahkan menghilang. Dari penampakannya, energi spiritual di dalam tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong tidak akan pernah bisa pulih jika tidak ada yang dilakukan. Setelah bergumam sendiri, Mu Chen mengendalikan energi spiritualnya untuk melesat maju, sebelum melilit seutas racun naga iblis. Api hitam langsung membumbung saat Mu Chen bersiap untuk memurnikan dan menghilangkannya. Setelah dikepung oleh api hitam, racun naga iblis tampaknya telah menemukan bahaya ini, dan segera mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Aura racun hitam terpancar darinya, melindunginya dari api hitam. Saat api hitam membubung dan aura beracun menyebar, keduanya mulai saling terkait. Namun, yang membuat Mu Chen merasa sedikit tertekan adalah racun naga iblis ini sangat ulet dan tangguh. Bahkan saat berhadapan dengan penyempurnaan 9 nether flame, racun itu akan bertahan hingga yang terakhir menghilang.
Meskipun dia pasti mampu menghilangkannya sedikit demi sedikit, kecepatan ini terlalu lambat, sangat lambat. Sebuah desahan menggetarkan hati Mu Chen, sebelum menarik energi spiritualnya. Pada saat ini, wajahnya mulai berubah gelap. Berdasarkan kecepatan ini, ketika ia telah sepenuhnya memurnikan dan membasmi semua racun naga iblis dalam tubuh Shen Changsheng dan Li Xuantong, beberapa hari mungkin telah berlalu. Akan tetapi, pada saat ini, mereka jelas tidak mempunyai waktu sebanyak itu. Melihat ekspresi Mu Chen, Shen Changsheng dan Li Xuantong menghela napas pelan. Meskipun mereka benar-benar tidak memiliki banyak harapan tentang ini, secara keseluruhan, mereka merasa sedikit kecewa. Mu Chen mulai mengernyitkan dahinya. Meskipun 9 Nether Flame mampu memurnikan dan membasmi racun naga iblis, jelas saja kekuatannya tidak cukup. Jika dia memiliki api yang lebih besar dan lebih kuat, dia mungkin dapat dengan cepat mengatasi racun naga iblis. Akan tetapi, di mana dia bisa memperoleh api yang lebih kuat dari 9 Nether Flame? Saat Mu Chen mulai tenggelam dalam pikirannya, suasana yang sunyi dan menyesakan mulai menyelimuti gua gunung itu, menyebabkan yang lain merasa lebih sulit bernapas. Api yang lebih kuat. Mu Chen menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, sebuah kilasan wawasan muncul dengan ganas di dalam kepalanya. Sebuah api yang lebih kuat dari 9 Nether Flame? Setelah berhasil bertransformasi, bukankah api dari Nine Netherbeard juga berevolusi? Dari Nine Nether Flame, menjadi Unding Flame. Kilatan cahaya cemerlang muncul di mata Mu Chen, sebelum menyipitkannya sedikit. Pada saat berikutnya, pikirannya mulai memasuki gelang semesta, menemukan burung Nether 9 yang telah berubah menjadi telur raksasa setelah berhasil melewati kesengsaraannya. Di dalam gelang universe, Mu Chen dengan cepat menemukan telur raksasa yang berwarna hitam misterius. Pola rahasia ungu samar berkilauan di permukaannya, sementara kesadaran yang kuat terpancar darinya. Pikiran Mu Chen diam-diam mulai memanggil telur raksasa itu. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikan api abadi. Oleh karena itu, dia hanya bisa berharap agar Nine Nether, yang sedang mengalami transformasi, dapat mendengar panggilannya, dan memberikan seutas api abadi kepadanya. 9 Nether, cepatlah. Sambil terus mendesaknya, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Saat Mu Chen berusaha mengambil api abadi untuk membantu memurnikan racun naga iblis bagi Shen Changsheng dan Li Xuantong, sesuatu terjadi di suatu tempat lain di kedalaman wilayah terpencil barat. Bumi di sini menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan retakan raksasa muncul dari tanah, sementara semua puncak gunung hancur dan runtuh. Di puncak gunung yang hancur, sesosok tubuh jatuh. Ia meninju ke bawah untuk meledakkan batu-batu raksasa yang berserakan di lantai, sebelum mengulurkan telapak tangannya ke dalam lubang yang dalam, mengambil sesosok tubuh yang bersimbah darah. Sambil melemparkan pandangan apatis ke arah Lin Zheng, yang pingsan karena luka beratnya, Mo Longzi menggendongnya di bahunya, sebelum berbalik dan berjalan ke arah lain. Saya harus mengurus yang kedua sekarang.